Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Hari ini kita ada dalam acara Pancaran Air Sorgawi, Belajar Ngerti Teologi. Topik kita melanjutkan topik sebelumnya, yaitu keselamatan Kristen bersyarat atau tanpa syarat. Di bagian yang pertama, saya sudah menguraikan bahwa keselamatan Kristen itu bersyarat, namun pengertian bersyarat berbeda dengan pengertian pada umumnya. Dan kali ini saya masih akan menambah 3 poin lagi untuk melengkapi poin-poin yang selanjutnya. Kita akan mulai dan saya akan memberikan penomoran yang melanjutkan penomoran sebelumnya. Yang keempat, syarat dalam keselamatan Kristen harus ditampilkan hingga akhir hidup. Saudara, percaya beriman yang dimaksud sebagai persyaratan untuk memperoleh keselamatan harus ditampilkan seumur hidup. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai pasal 3 selalu diakhiri dengan barang siapa yang menang, barang siapa yang menang tidak akan menderita apa-apa pada kematian kedua. Barang siapa yang menang, aku akan memberi makan dari pohon kehidupan. Barang siapa yang menang, dilanjutkan dengan janji-janji Tuhan yang indah. Jadi saudara, ukuran menang yang dimaksud adalah sampai dengan akhir hidup. Rasul Paulus juga berkata di dalam suratnya, khususnya dalam surat 2 Timotius, dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku sudah mencapai garis akhir, sudah mencapai garis finish. Dan aku telah memelihara iman." Jadi, iman percaya sebagai syarat untuk menerima keselamatan Kristen harus dimiliki dan ditampilkan hingga akhir hidup. Berbeda dengan persyaratan yang kita temui di lapangan. Ketika seseorang mau mendaftar pekerjaan, maka persyaratan-persyaratan harus disiapkan dan diajukan pada awal dia melamar pekerjaan. Tapi setelah dia diterima, maka persyaratan awal itu sudah tidak akan dibicarakan lagi. Persyaratan awal itu sudah dianggap cukup. Lalu kemudian orang itu bisa bekerja di perusahaan. Berbeda dengan persyaratan dalam konsep keselamatan Kristen. Ketika seseorang percaya Yesus, lalu kemudian dia tidak diberi umur panjang, maka dia langsung masuk sorga, dia selamat, dia tidak alami kebinasaan nanti kelak pasca pengadilan, karena persyaratannya sudah bisa ditampilkan hingga akhir hidup yang singkat. Namun bagi orang-orang yang masih dikasih umur panjang, maka dia wajib menampilkan syarat iman percaya itu sampai akhir hidupnya yang panjang. Oleh karena itu, poin yang keempat ini adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, karena iman percaya meskipun tanpa kerugian, tanpa pengorbanan sebagaimana yang sudah kita bahas pada poin-poin sebelumnya, tetapi harus tetap dimiliki dan dipertahankan hingga akhir hidup. Poin yang kelima, syarat untuk memperoleh keselamatan Kristen, yaitu iman percaya, harus menjadi identitas bagi pemilik kasih karunia. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus harus bersesuaian perkataan dan perbuatannya dengan imannya itu. Karena dia sedang mempercayai Yesus Kristus Sang Kasih Karunia Allah, dan Yesus Kristus itu adalah kebenaran, Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus wajib menampilkan identitas sebagai orang percaya. Oleh karena itu, tidak bisa orang-orang yang mengaku percaya Kristus lalu tetap sembarangan dalam hidupnya dan dia mengklaim dia tetap akan selamat masuk sorga. Karena sesungguhnya
iman yang dimilikinya harus bersesuaian dengan kenyataan dalam perbuatannya. Yakobus 2 ayat yang ke-17 mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketika seseorang masih dikasih umur panjang, maka dia tidak cukup hanya memiliki pengakuan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pengakuan itu harus kemudian dibuktikan, ditampilkan dengan perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman. Oleh karena itu, orang-orang yang hanya memiliki pengakuan saja, orang-orang yang hanya memiliki percaya dalam hati saja, dan diberi umur panjang oleh Tuhan, tanpa membuktikan dengan perbuatan-perbuatannya, maka dia sedang membohongi Tuhan dan membohongi diri sendiri. Jadi, orang-orang yang menerima keselamatan adalah orang-orang yang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, tetapi membuktikan dalam perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman. Poin yang keenam, poin yang terakhir dari bagian yang kedua, syarat memperoleh keselamatan Kristen mendapatkan bantuan secara maksimal dari pihak Tuhan sehingga bisa dipenuhi oleh manusia. Ketika kita perhatikan persyaratan-persyaratan yang ada dalam konteks kehidupan kita, maka semua harus diupayakan, harus dipersiapkan oleh orang-orang yang hendak melamar pekerjaan, yang hendak mendaftarkan sekolah atau kuliah, dan lain sebagainya. Persyaratan untuk memperoleh keselamatan Kristen berbeda. Semuanya mendapatkan dukungan dari pihak Tuhan, sehingga manusia mampu untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sederhana sekali syarat untuk memperoleh keselamatan, yaitu iman, yaitu percaya. Dan percaya itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Tetapi kenyataannya sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menolak untuk percaya Yesus. Jadi saudara, orang-orang tersebut harus mendapatkan bantuan, harus mendapatkan dukungan maksimal supaya mereka tertarik, supaya mereka siap untuk memiliki persyaratan keselamatan, yaitu percaya kepada Yesus. Dari pihak Tuhan sudah membuktikan dukungan yang maksimal supaya banyak orang yang mau percaya kepada Yesus. Kita bisa perhatikan di dalam Alkitab, misalnya dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-12, saudara baca terus mulai dari ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang akan mengaku Yesus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi saudara, Roh Kudus memberikan dukungan maksimal, memberikan bantuan maksimal supaya seseorang bisa atau mampu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Injil Yohanes juga dijelaskan bahwa salah satu karya Roh Kudus adalah menginsafkan dunia dari dosa. Jadi saudara, syarat untuk memperoleh keselamatan Kristen mendapatkan dukungan, mendapatkan bantuan dari pihak Tuhan untuk manusia bisa memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, kita dapat membuat kesimpulan untuk poin yang keenam ini adalah bahwa orang-orang yang mau menikmati keselamatan yang dari Tuhan tidak perlu upaya yang keras, tidak perlu usaha yang keras, hanya cukup mau percaya kepada Yesus. Bahkan dari pihak Roh Kudus pun turut membantu apa yang menjadi kesulitan-kesulitan manusia untuk memiliki syarat percaya itu. Kalau dalam diri manusia masih ada keraguan-keraguan, maka Roh Kudus akan membantu supaya keraguan-keraguan itu hilang. Kalau dalam diri manusia masih
terikat dengan dosa, masih belum insaf, masih belum sadar, masih suka dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan tidak mau percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus juga bekerja di hati manusia untuk menginsafkan dirinya. Jadi saudara, kita patut bersyukur. Ternyata dari pihak Tuhan membantu supaya persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh manusia. Berarti keselamatan Kristen itu bersyarat, namun berbeda jauh dari konsep bersyarat yang ada pada umumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.